Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dan sepanjang bulan November ini kita akan belajar yang namanya pemuritan Saudara ya. Mengapa kemudian pemuritan itu sangat penting Saudara? Karena pemuritan adalah sesuatu yang merupakan fokus daripada Tuhan sendiri. Tuhan sungguh mau untuk setiap kita, orang yang mengenal akan Dia, itu adalah orang-orang yang dimuridkan. Kalau kita melihat Saudara dalam ayat firman Tuhan, dalam Matius 28 Saudara ya. Saudara tentu saja kita masih terngiang-ngiang tentang apa yang Tuhan perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya saudara, semua bangsa muridku adalah termasuk kita. Kita pun harus dimuridkan. Dan kita pun diperintahkan untuk bisa memuridkan orang lain, saudara. Dan saudara, yang menjadi topik khotbah kita pada minggu ini adalah menjadi murid Kristus. Sama-sama katakan, menjadi murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Ada banyak orang-orang yang menerima panggilan Tuhan, tetapi ada sedikit orang yang kemudian meresponi panggilan Tuhan. Saudara, enggak heran kalau firman Tuhan katakan begini, ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih saudara. Tetapi saya mau pastikan di tempat ini pada saat kita telah mendengar firman Tuhan, pada saat kita menerima panggilan Tuhan, kita merespon dengan benar bahwa kita berkata bahwa Tuhan ini aku. Amin saudara. Saudara, dalam kata murid, ya saudara, dalam bahasa Inggrisnya yaitu disciple saudara ya. Kita tahu kalau akar katanya itu dari bahasa Yunani yang namanya matetes saudara. Itu artinya anak didik yang sungguh rindu untuk belajar kepada gurunya saudara. Artinya saudara, kita pun ada sebagai orang-orang yang seharusnya mau belajar. Sebagai seorang murid yang harus punya guru untuk kemudian kita dididik saudara. Tetapi guru yang agung yaitu guru kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri saudara ya. Selain kita punya guru-guru yang ada di dunia ini saudara. Tentu saja dari guru-guru itu kita bisa belajar saudara, bagaimana kemudian kita mengenal Tuhan lebih baik. Kita sungguh boleh memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita. Dan kita mengenal Tuhan secara pribadi saudara ya. Tuhan Yesus juga saudara melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan katakan bahwa pemuritan itu penting bagi gerejanya, bagi anak-anaknya saudara. Artinya saudara, Tuhan Yesus pun melalui satu proses yang sama yang namanya pemuritan. Saya ingin sama-sama kita melihat dalam ayat firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 42. Dan juga ayat 46. Di sini dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu saudara. Orang-orang di Israel sana saudara dibekali oleh hukum Taurat saudara ya. Oleh kitab-kitab yang kemudian harus dipelajari saudara. Dan kemudian pada saat berusia 12 tahun dia akan dibawa ke bait suci saudara ya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saudara, proses pemuritan itu saudara sesuatu yang Tuhan Yesus anggap penting saudara, dan itu juga adalah hal yang dijalani oleh Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus memandang bahwa pemuritan itu penting, apalagi kita saudara sebagai manusia saudara. Untuk itu kita mau sama-sama belajar jadi murid. Saudara, di dalam halnya pemuritan, saudara tentu saja saudara, kita kadang-kadang punya masalah. Kita punya pergumulan hidup, kita punya kesulitan, kita punya tantangan saudara. Tetapi saudara jangan khawatir, saudara jangan takut saudara ya. Kalau kita melihat saudara ada ajakan Tuhan Yesus, pikulah kuk yang kupasang karena aku lemah lembut. Saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata saudara, dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya saudara, apa yang kita pikul sebagai satu pergumulan kehidupan kita, enggak kita pikul sendirian. Tetapi pada saat kita mau menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus, artinya Tuhan bersama dengan kita, saudara, bersama-sama memikul kuk itu, saudara. Saudara, untuk itu, saudara, kita bisa melalui setiap proses kehidupan kita itu bukan karena kita kuat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan saudara. Saya mau sama-sama kita pelajari saudara ya. Bagaimana kemudian cara Tuhan Yesus merekrut murid-muridnya saudara ya. Pada satu ketika Tuhan Yesus saudara sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Kemudian dia bertemu dengan yang namanya Simon alias Petrus dan juga Andreas saudara ya. Dia sedang kemudian menangkap ikan, menyebarkan jalannya saudara. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, lalu kemudian dia ajak Simon alias Petrus dan Andreas. Kita lihat firman-Nya dalam Matius 4 saudara ya.
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, hal yang kita bisa pelajari di sini, saudara, di dalam hal Tuhan Yesus mencari murid-muridnya, saudara. Dia tidak mencari orang yang hebat. Dia tidak mencari orang yang mampu, tetapi dia mencari orang biasa dan dia mencari orang yang mau. Untuk itu, saudara, kalau kita saat ini, saudara, telah kemudian ditetapkan oleh Tuhan sebagai muridnya, saudara. Saudara, mari kita lihat, apakah sebetulnya kita layak? Kita nggak layak, saudara. Apakah kemudian kita hebat? Kita nggak hebat, saudara. Saya mau katakan bahwa pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ini di awal pada saat Tuhan Yesus melayani, saudara ya. Tuhan memanggil bukan orang yang hebat, tapi orang yang biasa. Tuhan memanggil bukan orang benar, tetapi orang berdosa, saudara. Karena Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Tuhan datang bukan orang yang kuat, tapi untuk orang yang lemah. Kedudukan, status sosial, pengetahuan saudara, itu adalah bukan yang Tuhan cari. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati-hati yang mau untuk menerima panggilannya. Saudara, ada 7 proses seorang murid, saudara ya. Kita sama-sama belajar. Kita semua murid Kristus, saudara, amin. Yang pertama adalah mau belajar, saudara ya. Kalau yang namanya murid, sudah pasti mau belajar, saudara ya, amin. Menjadi murid Kristus pun sama. Pada saat kita belajar di dunia ini, ada satu tingkatan demi tingkatan yang kita harus lalui, saudara ya. Pada saat kita awal, saudara, kita ada sekolah di TK, SD, SMP, SMA, bahkan terus kuliah dan sebagainya, saudara ya. Artinya, saudara, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam proses pembelajaran kita, saudara. Dan tentu saja, saudara, orang yang mau untuk belajar adalah orang yang siap untuk menerima pengajaran, saudara ya. Orang yang terbuka, orang yang mau untuk belajar. Artinya, saudara, kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang gak tahu apa-apa dan harus mau punya kemauan untuk belajar untuk bisa mengetahui sesuatu yang baru. Untuk itu, saudara, kalau Tuhan tetapkan kita sebagai muridnya untuk harus belajar, saudara. Artinya, saudara, sesuatu hal yang baru yang Tuhan akan singkapkan bagi setiap kita. Amin. Kita akan pelajari hal-hal yang sebelumnya kita nggak ketahui, saudara. Pelajaran-pelajaran yang kita akan belajar itu adalah sesuatu yang kemudian membukakan setiap hati, setiap pikiran kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih benar. Untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Untuk setiap langkah-langkah kehidupan kita lebih dituntun oleh Tuhan. Yang kedua adalah mau diajar, tentu saja, saudara. Saudara, bukan hanya mau belajar, tetapi kita mau diajar, saudara. Ada banyak orang-orang, ada banyak anak-anak yang belajar, saudara. Dan dia punya satu guru, tetapi pada saat gurunya mengajar, saudara, dia nggak memperhatikan dengan baik. Dia malah kemudian ngobrol sama temannya. Dia kemudian, saudara, menyepelekan apa yang disampaikan oleh gurunya, saudara. Tetapi, saudara, pada saat kita mau diajar, artinya, saudara-saudara, kita punya satu ketetapan hati, kita mau fokus terhadap pengajaran guru kita. Saudara mau ngebosenin, mau kemudian aduh sepertinya bikin ngantuk ya saudara ya. Bikin kemudian aduh sepertinya bosen gitu. Tetapi saudara, kalau kita sudah menetapkan hati, kita mau fokus terhadap pengajarannya saudara. Bukan gurunya yang kita lihat, tetapi pengajarannya yang adalah di dalamnya adalah firman Tuhan yang kita kejar. Yang ketiga adalah saudara mau taat. Di dalam hal ketaatan ada hal yang sangat penting. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, dia berkorban. Karena apa, saudara? Karena dia mau taat terhadap Bapaknya, saudara. Dia kemudian memenuhi setiap apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia mati di atas kayu salib dan taat, saudara, sampai mati. Ternyata ketaatan itu sangat penting dan sangat bernilai di samping kesetiaan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita pilih, saudara ya, saudara mau pilih menurut atau mau taat? Taat, saudara ya. Karena saudara, saya mau katakan begini, kalau saudara menurut, saudara belum tentu taat. Tapi kalau saudara taat, saudara pasti tentu menurut, saudara ya. Dan saudara, orang yang taat adalah orang yang hatinya lembut, hatinya yang siap mau untuk diajar, hatinya yang terbuka untuk kemudian dikoreksi, hatinya yang terbuka kemudian untuk dinasihati, saudara. Orang yang taat itu akan beda hatinya, saudara. Karena orang yang taat itu akan kemudian bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang taat ini mengerti bahwa setiap apapun hal-hal yang dia terima adalah hal-hal yang berguna untuk apa, saudara? Untuk memproses kehidupannya, untuk menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik, saudara. Tetapi saudara, kalau hal orang yang menurut, saudara, mungkin kita bisa katakan bahwa kita adalah orang yang penurut. Tetapi kita nggak ngerti apa-apa. Udahlah, saya menurut aja, saudara. Orang yang menurut, saudara, lama-lama bosan. Kemudian kata-kata, kemudian saudara, apa yang menjadi responnya? Pada saat dia menerima masukan, kritikan, saudara, nasihat, saudara yang menerima pengajaran. Aduh,
lama-lama bosen juga. Menurut akhirnya lama-lama apa saudara? Menurut lo gitu ya saudara ya. Jadi akhirnya malah menantang saudara ya. Habis aduh kayaknya kalau jadi penurut terus ternyata kayaknya aduh susah juga, bosen juga gitu saudara ya. Saudara yang lain saudara kita harus mau dibentuk saudara ya. Kalau kita tahu bahwa kita adalah tanah liat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh penjunan kita saudara. Saudara kalau misalnya kita berbicara mengenai penjunan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Tuhan membentuk setiap kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai saudara, maka saudara tanah liat itu kemudian dihancurkan kembali, kemudian dibentuk kembali. Artinya saudara pada saat saudara dibentuk, saudara akan melalui setiap proses yang namanya kesakitan, yang namanya penderitaan saudara. Yang namanya saudara sesuatu hal yang merupakan tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara di dalam hal ketaatan saudara, kita nggak akan melihat apa yang kita alami dalam kondisi kita. Kita mau dalam kesakitan, kita mau ada di dalam kesukaran, kita mau di dalam penderitaan, kita mau tetap taat. Lalu kemudian saudara yang kelima mau diuji saudara. Tentu saja saudara di dalam hal kita belajar, kita menjadi murid Kristus saudara ya. Kita itu pada saat kita mau naik kelas, mau naik ke level yang lebih tinggi, tentu saja ada ujian-ujian saudara. Ujian itu bukan bermaksud untuk mencelakakan kita. Ujian itu bukan bermaksud untuk kemudian membuat kita menjadi susah. Menjadi menderita saudara. Orang yang diuji kadang-kadang berkata begini, Tuhan si jahat. Tuhan gimana aku bisa mengalami ujian yang seperti ini? Aku kan percaya sama Tuhan. Aku kan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Saya mau katakan begini saudara. Bahwa ujian ini adalah hal yang kemudian membuat kita pada saat kita bisa melaluinya. Ya tentu saja kita melalui bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin saudara. Dan pada saat kita telah melalui setahap demi setahap. Tanpa kita sadari saudara kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan saudara. Saudara tentu saja saudara di dalam hal kita saudara ya. Diuji saudara ya. Tentu saja saudara ujian itu adalah satu kebaikan bagi kita. Banyak orang-orang saudara yang kemudian telah melalui satu proses ujian. Dan kemudian dia mengalami satu kesuksesan, kemudian dia melihat ke belakang bagaimana kehidupannya saudara. Dia akan berkata begini saudara, untung aku diuji seperti ini. Sekarang aku menjadi orang yang kuat, aku menjadi orang yang terbiasa untuk menderita. Orang menjadi orang yang terbiasa untuk menghadapi tantangan. Dan sekarang kesuksesan ini aku hadapi, aku raih, aku terima. Karena aku mau melewati setiap ujian dalam hidupku saudara. Untuk itu saudara jangan lari dari ujian saudara. Tetapi hadapilah ujian itu dan kemudian saudara andalkan Tuhan dalam kemudian saudara melalui setiap ujian dalam kehidupanmu. Lalu yang keenam adalah mau bertumbuh saudara. Tentu saja saudara kita mengendaki satu pertumbuhan. Bukan pertumbuhan yang biasa tapi pertumbuhan yang jelas saudara. Bagaimana kemudian kita mengaku sebagai orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun mengaku bahwa saya pengikut Kristus. Saya adalah murid Kristus. Tapi kita nggak ada pertumbuhan. Bukan status sebagai pengikut Kristus yang kita kejar. Bukan hanya status sebagai murid Kristus yang kita kejar. Tetapi adalah pertumbuhan di dalam Kristus yang kita kejar. Yang mengerti katakan amin. Untuk itu saudara miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Akan satu pertumbuhan secara rohani saudara. Kalau hari ini saudara-saudara belum bertumbuh. Saudara kejar Tuhan, saudara kejar firman-Nya. Saudara lakukan berbagai cara untuk saudara bisa menjadi lebih baik saudara. Sarana pertumbuhan yang ada di gereja kita ada di dalam live saudara. Saya banyak mendapat kesaksian dari gembala-gembala live yang sharing bahwa di dalam live-nya saudara ada domba-domba yang kemudian diajarkan untuk berdoa. Diberikan kesempatan untuk melayani, diberikan kesempatan untuk sharing, untuk puji-pujian. Dan kemudian diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Ternyata sekarang mereka bisa. Artinya mereka mengalami pertumbuhan saudara. Itu bukan karena mereka mampu. Tetapi karena mereka mau. Amin. Lalu kemudian yang kelima yang terakhir adalah saudara harus mau berbuah. Saudara ya. Bagaimana saudara? Berbuah itu saudara firman Tuhan katakan hasilkan perbuatan. Hasilkan buah menurut pertaubatanmu. Hasilkan buah-buah kebenaranmu. Hasilkan buah jiwa-jiwa. Saudara bisa melakukan banyak hal saudara untuk Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah muridnya. Untuk itu saudara sadari bahwa hidup kita harus berbuah. Pohon itu dilihat dari buahnya saudara. Dan buahnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Untuk itu saudara pastikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bukan hanya untuk diri kita. Tetapi adalah kehidupan yang juga menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kalau kita sudah sama-sama saudara mendengar akan begitu pentingnya mengenai pemuridan dan bagaimana kita harus menjadi murid Kristus saudara ya. Mari kita sama-sama kita mau pelajari bagaimana hidup menjadi murid Kristus.
Yang pertama saudara, kita harus hidup saling mengasihi. Kasih itu kita terima dari Tuhan. Dan kasih itu kita terima bukan karena kita layak. Bukan karena kita sebetulnya adalah orang-orang yang kemudian adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang memang seharusnya dikasihi saudara. Tetapi kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang gak layak. Tetapi kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak terbatas itu yang kemudian dicurahkan Tuhan kepada kita. Dan kasih itu memenuhi setiap kita. Untuk itu setiap kita murid-muridnya saudara, yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sudah barang tentu saudara ya, kita akan mencurahkan setiap kasih itu kepada orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kalau saudara saat ini dikasihi, saudara puji Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan bukan hanya karena kita dikasihi, tapi kita harus saling mengasihi. Di dalam hal saling mengasihi artinya saudara, kita membagikan kasih Tuhan yang kita terima. Saudara. Artinya kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kasih Tuhan itu adalah juga kasih untuk orang lain saudara. Dan betapa mulianya pada saat kita membagikan kasih itu di dalam hal kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan orang lain itu tidak dapat membalaskannya saudara. Tuhan katakan bahwa engkau melakukannya untuk aku. Kita mengasihi, kita memberi saudara. Bukan dengan motivasi yang salah. Tapi dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita mengasihi dia. Karena kita mau untuk memuliakan namanya. Lalu yang kedua saudara, hidup dalam firman Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kalau kita mau dikatakan sebagai murid Tuhan, saudara ya, tentu saja saudara di sini firman Tuhan adalah bagian kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita mau hidup kita ini dituntun oleh Tuhan, hidup secara benar, kita mau mengenal Tuhan lebih baik, lebih sungguh, lebih dekat saudara, maka baca firman-Nya saudara. Kita juga kemudian saudara didorong oleh gereja ini untuk kemudian kita membaca firman Tuhan setiap hari, benar saudara? Untuk itu saudara, firman Tuhan itu yang kemudian akan menjadi satu panduan, satu kompas saudara, satu terang dalam setiap jalan-jalan kita saudara. Dan saudara, Tuhan juga menghendaki bukan hanya kita sebagai orang yang mendengar firman, orang yang mempelajari firman, tetapi orang yang sebagai pelaku firman. Amin. Saudara, untuk orang-orang yang kemudian bisa hidup di dalam firman Tuhan ini saudara, karena firman ini adalah kekuatan. Firman ini adalah bagian dari kemenangan kehidupan kita saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat dicobai di padang gurun, pada saat dia 40 hari 40 malam berpuasa, dan dia merasa begitu sangat lapar, kemudian iblis datang mencobai dia saudara. Kemudian iblis katakan, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus bisa? Bisa saudara. Tetapi Tuhan Yesus lakukan? Tidak. Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan saudara? Manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita menjadi kuat. Di dalam firman Tuhan kita menjadi tetap terus bisa berpegang untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Amin saudara. Dan firman Tuhan itu kemudian yang akan menuntun kehidupan kita. Menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang yang layak, menjadi orang-orang yang mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, yang ketiga adalah hidup tidak terikat oleh segala milik kita saudara. Kadang-kadang saudara yang kemudian membuat jurang pemisah, yang kemudian memisahkan kita dari Tuhan adalah milik kita saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa meninggalkan apa yang menjadi milik kita untuk kemudian kita mengikut Tuhan. Ada sebuah cerita saudara, seorang muda yang kaya kemudian datang kepada Tuhan. Kemudian bagaimana caranya untuk aku boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan bahwa engkau harus melakukan 10 firman Tuhan. 10 apa yang namanya kitab Taurat saudara ya. Taurat Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, segala macam saudara. Dan kemudian pemuda ini katakan bahwa aku sudah melakukan semuanya. Tuhan Yesus kemudian, wah mungkin amazed juga, oh hebat juga nih orang muda. Ternyata Tuhan Yesus lihat ada satu kelemahan di orang muda ini saudara. Ternyata dia sangat mencintai apa yang menjadi harta miliknya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau sempurna melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka jualah seluruh milikmu dan ikutlah aku. Dan karena dia terikat oleh harta miliknya saudara, kemudian dia pergi dan kemudian dia menjauh dari Tuhan. Kali-kali kita bukanlah menjadi orang-orang yang seperti itu saudara. Kita adalah bukan orang-orang yang terikat oleh apa yang kita miliki saudara. Bukankah semua yang kita miliki berasal dari Tuhan? Untuk itu saudara pastikan saudara apa yang kita miliki
adalah saudara bukan milik kita sepenuhnya. Kalau kita punya satu prinsip bahwa milikku adalah milikku saudara. Maka saudara tidak akan bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Untuk saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang menjadi milik saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk pekerjaannya saudara. Di dalam hal saudara kita kemudian sama-sama saudara hidup tidak terikat dalam milik kita saudara. Saudara terkadang saudara apa yang kemudian membuat kita terikat di dunia ini saudara. Kekayaan, kehormatan atau dudukan atau jabatan saudara. Cinta atau asmara saudara. Ada banyak orang-orang yang kemudian rela untuk meninggalkan Tuhan demi hal ini saudara. Bahkan saudara orang-orang yang dengan kekayaannya kemudian saudara dia gak punya waktu untuk ke gereja. Dia gak punya waktu untuk Tuhan. Saudara ada banyak orang-orang saudara yang kemudian terikat saudara oleh hobi, ya, oleh kebiasaannya saudara. Dan kebiasaannya itu dilakukan setiap hari Minggu. Dan kemudian dia melupakan Tuhan. Padahal saudara dia tahu bahwa segala apa yang dia miliki sebagai nikmat yang dia bisa rasakan, yang dia bisa peroleh saat ini adalah dari Tuhan saudara. Jangan kemudian kita adalah orang-orang yang kemudian diberkati Tuhan. Tetapi kemudian setelah kita diberkati kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang keempat adalah hidup yang mau pikul salib dan mengikut Tuhan. Kalau saudara katakan bahwa kalau ikut Tuhan mah pasti enak. Kalau ikut Tuhan mah pasti lancar. Kalau ikut Tuhan mah pasti kaya. Kalau ikut Tuhan mah semuanya beres. No, saudara ya. Bahkan saudara ada kesaksian orang-orang saudara yang kemudian dulu sepertinya saya belum ikut Tuhan, kayaknya hidup saya enak-enak aja, baik-baik saja. Tapi sekarang kalau saya setelah ikut Tuhan, kayaknya kok hidupku susah banget ya. Kok hidup kayaknya dulu cari uang kok gampang banget, sekarang kok susah banget. Lalu di mana Tuhan? Mengikut Tuhan adalah tidak terbatas dengan apa yang kita bisa nikmati dalam kenikmatan dunia. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai satu berkat adalah bukan harta, adalah bukan apa yang dilihat sebagai manusia, sebagai kenikmatan dunia, sebagai sesuatu yang menjadi pride atau kebanggaan di dunia ini saudara. Tetapi yang Tuhan janjikan sebagai harta yang melebihi segala-galanya adalah damai sejahtera yang Dia berikan bagi kita. Amin. Kasihnya yang tak terbatas bagi kita. Dan pengampunannya bagi kita atas seluruh dosa-dosa kita. Dan jaminan keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Itu yang kita akan peroleh saudara. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, dalam hal pikul salib kita harus bayar harga, saudara. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Ikut Tuhan itu gak gampang, saudara. Ikut Tuhan itu saudara menderita. Banyak orang-orang rasul-rasul yang dahulu saudara kita lihat di dalam Alkitab, banyak menderita karena dia mengikut Tuhan. Saudara. Tetapi saudara penderitaannya itu saudara tidak membuatnya berpaling dari Tuhan. Justru dalam penderitaannya saudara dia bisa berbangga. Saya bisa menderita karena Kristus saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekalipun kita ada di dalam kesakitan dan sakit itu gak akan pernah sembuh. Kita akan terus menderita karena kesakitan kita. Kita mau katakan tetap Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin saudara. Kita harus pikul salib Tuhan. Mungkin salib kita berbeda saudara. Tetapi setiap salib dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang harus kita lalui sebagai satu proses saudara. Mungkin prosesnya enggak singkat dan prosesnya begitu panjang. Prosesnya begitu melelahkan saudara. Tetapi saudara Tuhan mau untuk setiap kita bersabar. Untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap di dalam Tuhan, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita pasti akan keluar dalam setiap proses ujian itu dan kita akan menang. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Saudara yang kelima adalah saudara hidup yang berbuah banyak bagi Tuhan. Saudara Yohanes 15 ayat 8 dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata saudara ukuran kita bagaimana kita disebut sebagai seorang murid adalah bagaimana kemudian kita berbuah. Bagaimana kita berbuah? Saudara saya mau soroti satu buah yaitu yang namanya perubahan kehidupan. Saudara kita tahu bahwa kita pada saat kita sudah mengenal Tuhan, pada saat kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus menanggalkan manusia yang lama menuju manusia yang baru. Benar saudara ya? Untuk itu saudara, apakah kemudian pada saat kita mengaku sebagai murid Tuhan adalah sesuatu perubahan kehidupan dalam kehidupan kita? Apakah hidupmu sudah berubah pada saat engkau mengenal Tuhan? Dengan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Pertanyaannya bukannya berapa lama engkau mengenal Tuhan, tetapi bagaimana kehidupanmu sudah dirubahkan oleh Tuhan. Perubahan kehidupan kita adalah bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Sekali lagi saudara, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau.
Artinya saudara, dorongan untuk kemudian kita berubah dalam kehidupan kita. Menjadi manusia yang baru adalah karena kitanya mau. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau Tuhan aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan mampu untuk ubahkan aku. Kehidupan yang berbuah itu apalagi saudara. Kehidupan yang berbuah adalah satu buah-buah roh yang orang lain bisa lihat saudara. Artinya saudara ada satu keteladanan yang orang lain bisa lihat dalam kehidupan kita. Si A kok berbeda, si B kok berbeda. Dulu dia orangnya mabuk-mabukan, dia orangnya suka judi. Ternyata dia sudah meninggalkan semuanya itu, dia sudah hidup benar. Pada saat orang lain, temannya saudara yang masih terikat kemudian mengajak dia, sorry. Saya sudah jadi pengikut Tuhan. Saya sudah jadi murid Tuhan, saya sudah tinggalkan semuanya. Kita harus berani berkata benar terhadap dunia, saudara. Dari banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, saudara, kalau kita adalah orang-orang di tengah sekian banyaknya orang yang melakukan itu, kita adalah orang-orang yang tetap tegar, teguh berdiri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, yang berbuah bagi Tuhan adalah bagaimana kemudian, saudara, pada saat kita sudah menjadi murid, Tuhan percayakan, Tuhan perlengkapi kita, saudara. Tetapi nanti ada bagian yang besar. Tuhan katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya endingnya adalah kita menjadi pemurid. Dan kemudian kita akan memuridkan orang lain. Dan itu kita akan bahas dalam minggu-minggu selanjutnya saudara ya. Untuk itu saudara tetap pastikan setiap kita punya hati yang terbuka untuk menjadi muridnya Tuhan. Sekali lagi saudara, ini bukan karena kita mampu. Tapi karena kita mau. Amin saudara. Saudara, sekali lagi saudara, saya mau recap bagaimana hidup menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah hidup saling mengasihi, saudara ya. Lalu yang kedua adalah hidup dalam firman Tuhan, hidup tidak terikat terhadap segala apa yang kita miliki, hidup yang mau pikul salib dan mengikut Tuhan. Dan yang terakhir adalah hidup yang berbuah banyak bagi Tuhan, saudara. Saya mau tutup saudara dalam satu quote, saudara, yang ini adalah hal yang kemudian menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita ambil sebagai sesuatu yang penting, sebagai satu awal dalam kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus. Menjadi pengikut Kristus adalah sebuah pilihan, saudara. Kalau saudara saat ini telah memilih menjadi pengikut Kristus, artinya sudah dalam pilihan yang benar. Seorang pengikut Kristus, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diselamatkan, dia akan mengambil bagian dalam kehidupan yang kekal. Tetapi enggak berhenti sebagai pengikut Kristus. Saudara, selanjutnya namun menjadi murid Kristus adalah sebuah keputusan. Dan kita semua sadar di tempat ini bahwa ada satu panggilan yang mulia. Kalau firman Tuhan katakan bahwa ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, biarlah kita menjadi bagian yang sedikit yang merupakan pilihan Tuhan. Pastikan kita menjadi murid. Amin saudara.